Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprila Sari Ardini Putri dengan NPM 2151020142 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang zakat guna memenuhi tugas pada fikih muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina. Baiklah, yang dimaksud zakat adalah sebuah praktik ibadah di mana orang Islam memberikan 2,5% dari harta untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Nah, saat ini di sebagian negara besar yang mayoritasnya umat Islam memberikan zakat bersifat sukarela. Namun, ada juga beberapa negara yang zakatnya diurus juga oleh pemerintah. Lalu ada perbedaan zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat harta. Suatu yang disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan, dan dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Jenis zakat mal ada 6, yaitu ada zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat barang dagangan, zakat tanaman, zakat temuan, barang tambang, dan hasil laut, serta zakat profesi. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan sebagian orang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan 1 kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menentukan zakat fitrah dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sa atau 2,5 gram beras, 5 kg beras, kurma, sagu, ataupun gandum. Adapun manfaat membayar zakat, yaitu di antara manfaat mengeluarkan zakat adalah melatih diri bersifat dermawan, mengembangkan harta yang menyebabkan terjaga dan terpelihara, mewujudkan solidaritas dalam kehidupan, menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, mendapatkan pahala dari Allah, merendam amarah Allah, menolak musibah dan bahaya, serta pelakunya akan mendapatkan surga yang abadi. Nah, siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Seperti yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 60, yang berhak menerima zakat yaitu fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok hariannya yang sudah sepatutnya mendapat bantuan. Yang kedua ada miskin. Setelah fakir, golongan miskin juga termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Hampir sama dengan fakir, namun bedanya miskin masih memiliki harta namun hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Lalu yang selanjutnya ada amil. Ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah amil, yaitu mereka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah, dan para mu'alaf adalah para mu'alaf. Mu'alaf adalah sebutan untuk orang yang baru masuk Islam. Mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang selanjutnya ada rikob, yaitu golongan atau orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah rikob yang bisa disebut hamba sahaya. Rikob merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam atau orang yang terjajah dan teraniaya. Lalu yang selanjutnya adalah fisabilillah, yaitu adalah maksud fisabilillah ini adalah mereka yang berjuang di jalan Allah. Contohnya kayak pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi.
Yang selanjutnya juga ada garimin. Garimin itu adalah mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Nah, yang selanjutnya ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah karena mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Selanjutnya, apa yang dimaksud zakat produktif dan tujuannya untuk siapa saja. Jadi zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat produktif ini adalah untuk membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustahik, terutama bagi mereka hamba sahaya, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Yang berhak menerima zakat produksi adalah fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi menjadikan zakat produktif, bagaimana cara menjadikan zakat produktif, yaitu dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimaannya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Baiklah, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.